Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah vulkanologi dan geologi geotermal. Dan kali ini kita akan membahas materi terkait proses diferensiasi magma dan mengapa gunung api bisa meletus. Baik, pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa magma itu dapat mengalami perubahan komposisi. Nah, hal itu disebabkan karena apa? Nah, sekarang akan coba kita bahas hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan komposisi magma bisa berubah. Nah, ini kurang lebih juga sudah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi magma itu adalah larutan silikat pijar yang terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur oksida utama atau mayor elemen, unsur jejak atau trace elemen, atau rare earth elemen. Nah, berdasarkan komposisi SO2-nya, magma dapat dibedakan menjadi basaltik magma dengan komposisi SO2 sebagai berikut: andesitik magma dan rhyolitic magma, tentunya dengan komposisi SO2 yang berbeda dan unsur-unsur lain yang berbeda pula. Nah, berdasarkan temperatur, jenis-jenis magma tersebut juga dapat memiliki temperatur yang relatif berbeda. Rhyolitic magma memiliki temperatur yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan andesitik dan basaltik magma. Nah, melalui penjelasan ini kita bisa melihat bahwa jenis magma itu beragam. Jadi mungkin kita bisa menemui gunung api yang berada di negara kita itu relatif berbeda jenis magmanya dengan gunung api yang ada di negara lain, misalkan di Hawaii. Terus gunung api yang ada di daerah kita mungkin yang ada di Jawa Barat atau di Jawa tentunya bisa jadi berbeda dengan jenis magma pada gunung api yang ada di Sumatera. Nah, jangankan seperti itu, satu gunung api pun bisa menghasilkan magma yang relatif berbeda. Misalkan Merapi pada periode letusan 2010 dapat menghasilkan jenis magma dengan komposisi A, dan bisa jadi ketika Gunung Merapi meletus di tahun 2018 atau misalkan 2020, maka dia akan menghasilkan jenis magma yang berbeda juga. Nah, sekarang apa yang menyebabkan adanya perbedaan jenis magma tersebut? Nah, hal itu disebabkan karena adanya proses diferensiasi magma, yaitu semua proses yang mengakibatkan magma bisa berubah komposisinya. Diferensiasi magma mekanismenya bermacam-macam. Yang pertama ada fraksinasi kristal, ada magma mixing, ada asimilasi, ada partial melting, dan ada liquid immiscibility. Baik, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah fraksionisasi kristal. Jadi ketika temperatur memenuhi pada suatu kondisi, maka magma akan mulai membentuk kristal. Nah, tentunya kristal ini memiliki densitas yang relatif berbeda dengan lingkungan di sekitarnya atau dengan larutan magma sisa. Nah, akibatnya kristal-kristal tersebut akan mulai terakumulasi. Apabila densitinya atau densitasnya lebih tinggi, maka kristal tersebut akan terakumulasi pada bagian bawah dapur magma. Jadi dapur magma itu adalah suatu area di bawah permukaan di mana magma terakumulasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu, akibat dari adanya pembentukan kristal, maka komposisi dari magma sisa akan mengalami perubahan. Misalkan kristal yang pertama terbentuk adalah olivin. Olivin banyak mengandung Fe. Nah, akibatnya banyak Fe yang ada di larutan magma sisa menjadi berkurang. Nah, akibatnya hasilnya ketika olivin sudah banyak, maka larutan magma sisa akan mengalami perubahan komposisi, atau dalam arti komponen atau unsur Fe-nya akan semakin berkurang. Nah, ketika misalkan terbentuk mineral yang lain, misalkan clinopyroxene,
yang notabene memiliki mengandung unsur Ca yang tinggi akan mengakibatkan unsur magma atau larutan magma akan mengalami perubahan komposisi atau berkurangnya unsur Ca, sehingga dia akan berubah, komposisi magma sisa akan berubah. Nah, sehingga dengan pembentukan kristal-kristal tersebut akan dapat mengakibatkan komposisi magma sisa dapat berubah dari komposisi A ke komposisi B. Nah, apabila kita lihat mengenai Sari Bowen, teman-teman bisa mengingat kembali apa itu Sari Bowen atau membaca kembali literatur. Kristal yang pertama terbentuk adalah kristal-kristal yang memiliki unsur berat yang relatif lebih tinggi. Atau misalkan yang pertama adalah olivin, kemudian setelah itu piroksen, dan seterusnya sampai ke kuarsa. Nah, pada Sari Bowen itu dapat menunjukkan bahwa ketika magma mulai mengkristal, artinya terbentuk kristal-kristal sampai ke tahap terakhir pembentukan kristal yaitu kuarsa, magma akan mengalami perubahan komposisi, artinya unsur-unsur berat seperti Fe, Mg yang merupakan komponen utama dalam penyusun mineral-mineral yang pertama terbentuk yaitu olivin, piroksen, maka akan berkurang di dalam magma. Artinya dalam kondisi normal ketika terjadi fraksionalisasi kristal, magma akan mengalami perubahan di mana unsur-unsur berat Fe, Mg dan lain sebagainya akan berkurang, sementara SiO2-nya akan semakin bertambah. Itu artinya ada perubahan komposisi magma dari basa ke silisik magma ketika dalam kondisi normal. Baik, proses selanjutnya yaitu magma mixing dan asimilasi. Ini adalah contoh gambaran proses magma mixing. Nah, ini contoh yang cukup baik untuk menunjukkan atau memperlihatkan yang dinamakan dapur magma. Jadi ini adalah dapur magma di mana lokasi tempat atau area di mana magma terakumulasi di bawah permukaan. Di area-area ini tentunya memiliki area di sekitar dapur magma ini tentunya memiliki densitas yang berbeda, sehingga di tempat inilah magma bisa terakumulasi. Nah, kembali ke proses magma mixing. Jadi proses magma mixing ini disebabkan karena ada injeksi dari magma yang baru ke magma yang ada di atasnya atau magma yang ada di sekitarnya. Nah, proses injeksi magma baru ini bisa kita analogikan seperti kita mencampurkan teh manis ke dalam air putih. Nah, tentunya pertama dari warna akan cenderung berbeda. Yang tadinya coklat pekat akan berubah menjadi coklat agak muda atau bahkan relatif seperti air mineral atau air putih warnanya. Nah, yang kedua dari rasa pun tentu akan berbeda. Dari yang tadinya teh manis ini rasanya manis, cukup pekat, dia akan berubah menjadi relatif lebih tidak manis karena ada pencampuran dengan air putih. Nah, itu artinya ada perubahan komposisi dari hasil pencampuran kedua larutan tersebut. Nah, pada magma pun sama. Jadi ketika dua magma saling bercampur, terutama apabila komposisinya berbeda, maka dia akan membentuk komposisi yang baru dari hasil pencampuran tersebut. Nah, proses pencampuran atau magma mixing ini tidak harus bahwa magma yang lebih basah dia akan mencampur ke magma yang lebih bersifat asam, atau ada perubahan komposisi dari silisik magma ke basal magma atau basak magma atau basaltik magma. Namun bisa juga terjadi injeksi magma yang lebih asam ke magma yang lebih basah, sehingga ada perubahan komposisi dari basaltik magma ke yang relatif rheolitic magma. Nah, kemudian yang kedua adalah proses asimilasi. Jadi proses asimilasi ini adalah suatu proses ketika
ada komponen atau bagian dari batuan samping yang masuk ke magma. Jadi ini adalah batuan samping, ini adalah magma yang berwarna orange, kemudian di sekitarnya ada batuan-batuan samping yang disebut dengan host rock. Jadi ketika pada suatu titik di mana batuan samping ini sudah tidak mampu menahan lagi pengaruh dari panasnya magma di sekitarnya, maka dia akan mulai lepas beberapa bagiannya sehingga dia akan masuk ke dalam magma. Nah tentunya apalagi ketika host rock ini memiliki kandungan atau komposisi yang relatif berbeda dengan komposisi magma, ketika dia dimasukkan akan mengalami perubahan komposisi. Sama ketika kita mungkin memasukkan es dengan berbagai rasa, kita masukkan ke dalam air putih. Nah tentunya air putih tersebut lama-kelamaan ketika esnya mencair, dia akan mengalami perubahan warna. Dan tentunya ketika kita rasakan pun dia akan mengalami perubahan rasa. Nah seperti itulah kurang lebih ilustrasi dari asimilasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Peltian melting. Jadi ini sudah pernah disinggung pada materi sebelumnya, itu adanya atau beberapa bagian pada suatu batuan dia akan meleleh terlebih dahulu karena memiliki titik leleh yang lebih rendah, kemudian bagian lain juga akan meleleh. Disebut partial melting karena memang proses melelehnya batuan tersebut terjadi secara sebagian, tidak seluruhnya. Nah tentunya hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi pada magma asal. Misalkan pada kondisi ini pada celah-celah di antara butirnya ini ada magma dengan komposisi tertentu. Kemudian ketika beberapa bagian pada butir ini atau mineral yang terkandung di dalam batuan mulai mengalami atau mulai meleleh, artinya magma yang ada kemudian akan mulai berubah. Terlihat dari warnanya yang dari orange kemudian relatif ke yang lebih merah dan merah tua. Ini masih sama mungkin analoginya ketika kita memasukkan es dengan rasa nanas misalkan ke dalam air putih. Nah es tersebut kan dia akan meleleh sedikit demi sedikit, akan mencair sedikit demi sedikit. Nah ketika yang mencairnya sedikit, air putih tersebut akan berubah menjadi agak kekuningan. Nah ketika es yang rasa nanas ini mencair seluruhnya, artinya air putih tersebut akan mengakibatkan air putih yang tadinya putih kemudian warna agak kekuningan dan kemudian akan berubah menjadi air yang relatif berwarna lebih kuning karena es nanas ini sudah mencair secara keseluruhan. Kemudian proses yang terakhir yaitu liquid immiscibility. Jadi suatu larutan magma dia lama-kelamaan akan mengalami pemisahan. Misalkan magma yang mengandung Si dan Fe. Nah, larutan dengan kaya Si dan Fe ini lama-kelamaan dia akan memisah. Sama seperti ketika kita memasukkan air dan minyak. Mungkin tadinya agak bercampur. Nah, lama-kelamaan minyak ini akan naik ke atas karena densitasnya yang lebih rendah. Nah, hal yang sama juga terjadi pada magma. Jadi lama-kelamaan ketika magma ini terdiri dari beberapa unsur, misalkan Si dan Fe, maka akan mulai memisah. Magma yang mengandung kaya Si dia akan relatif lebih di atas, sementara magma yang mengandung kaya Fe dia akan relatif ada di bawah karena densitasnya lebih tinggi. Itu artinya akan mengakibatkan adanya perubahan komposisi magma ya, yang tadinya dia dalam kondisi bulk, jadi campuran magma yang kaya Si dan kaya Fe, dan ketika mulai memisah dia seperti memiliki lapisan di mana bagian bawah magmanya kaya Fe, bagian atas magmanya kaya Si. Dan tentunya pada kondisi tertentu ketika terjadi perubahan atau perbedaan yang sangat ekstrim, kemudian magma ini mulai membeku, maka akan sangat terlihat perbedaannya akibat dari proses liquid immiscibility ini. Jadi cenderung ketika membeku dia cenderung seperti memiliki lapisan yang
di mana bagian atas dan bawahnya memiliki komposisi atau karakteristik yang berbeda. Nah, itu saja mungkin materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.